Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan kerangka kerja yang memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Dan upacara penandatanganan resmi diharapkan akan berlangsung pada hari Jumat, setelah itu pembicaraan nuklir akan dimulai. Namun pada tahap ini, Trump mengumumkan bahwa semuanya masih bersifat virtual. Iran dan Amerika Serikat akhirnya menandatangani nota kesepahaman yang akhirnya menghentikan perang di Timur Tengah ini. Mulai saat ini, Selat Hormuz harus dibuka dan Amerika mencabut blokadenya terhadap Iran. Namun setelah itu dimulai negosiasi yang sangat menarik dan tidak ada yang tahu bagaimana hasil akhirnya. Pada saat yang sama, pasar minyak sudah bereaksi dan harga minyak langsung turun tajam. Pada saat yang sama, Trump kembali melontarkan kritik bahkan makian kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dan Trump secara terbuka menyatakan secara langsung, kutipannya, Netanyahu tidak punya akal sehat sama sekali. Tapi kesepakatan dengan Iran masih tetap berlaku. Nah, Trump meyakinkan bahwa sebenarnya orang-orang Israel memang tidak mengerti apa-apa dan kesepakatan dengan Iran ini justru akan menguntungkan mereka. Mari kita bahas semuanya satu persatu. Nama saya Alex Peci. Sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like, dan tulis komentar apa saja dari Anda. Jadi, pada hari Minggu larut malam, Donald Trump secara terbuka mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran akhirnya sepakat mengenai perjanjian kerangka kerja yang memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Dalam kerangka inilah nantinya akan dilakukan negosiasi mengenai kesepakatan nuklir. Kesepakatan ini seharusnya kembali membuka Selat Hormuz, mengurangi tekanan pada pasar energi dunia, dan menciptakan peluang bagi Donald menyatakan Iran akhirnya sepakat mengenai saling pengertian yang menjadi terobosan diplomatik terbesar dalam perang ini, dan memberikan waktu untuk negosiasi terkait isu-isu yang belum terselesaikan. Kesepakatan ini bertujuan untuk memulihkan pelayaran melalui Selat Hormuz, di mana sebelum perang sekitar 20% volume minyak dunia dan gas alam cair melewati jalur tersebut. Namun, isu-isu utama terkait nuklir masih harus dibahas dalam kerangka gencatan senjata. Dan saya tekankan, ini bukanlah perjanjian damai. Tidak, ini adalah kesepakatan terkait nuklir. Tentang Donald, kami juga belum secara final membuat memorandum bahwa kami akan bernegosiasi tentang perjanjian kerangka kerja yang komprehensif yang sepenuhnya memperpanjang gencatan senjata. Menurut pernyataan Donald Trump, mungkin tidak akan terjadi segera. Pembersihan ranjau, pemulihan, dan penjaminan keamanan mungkin akan memakan waktu sebelum volume pelayaran sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum perang. Negosiasi tentang kesepakatan nuklir sedang berlangsung. Volume pelayaran akan sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum perang. Namun pada kenyataannya, pada tahap ini masalah perang itu sendiri sama sekali tidak terselesaikan. Donald Trump menyatakan разблокировать Ормузский пролив со своей bahwa pernyataannya Iran berkewajiban membuka kembali Selat Hormuz dari pihaknya dan Amerika Serikat berkewajiban mencabut blokade Iran dari pihak mereka. Artinya, semua masalah sebelum perang tetap sepenuhnya tidak terselesaikan. Lalu selanjutnya, pada hari Minggu, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz akhirnya mencapai kesepakatan kerangka kerja dan menegaskan bahwa iya, memang benar, setelah 107 hari perang, akhirnya Amerika Serikat dan Iran tentang apa? Yang menegaskan bahwa ya, memang benar. Setelah 107 hari perang, akhirnya Amerika Serikat dan Iran, Donald Trump menyatakan bahwa tak lama setelah itu Amerika Serikat mencabut blokade angkatan lautnya dan Iran serta akhirnya mencapai kesepakatan kerangka kerja yang memperpanjang gencatan senjata untuk negosiasi. Diharapkan bahwa kesepakatan akan ditandatangani secara elektronik pada hari Minggu setelah mediasi. Pakistan dan mengenai kesepakatan nuklir masih belum jelas. Diharapkan bahwa kesepakatan akan ditandatangani secara elektronik pada hari Minggu setelah mediasi Pakistan dan Qatar. Namun, hingga kini belum jelas apakah itu sudah terjadi. Потому что кроме заявления, точнее даже не Donald Trump menyatakan bahwa selain pernyataan, atau lebih tepatnya bukan pernyataan, melainkan unggahan Donald Trump di media sosial Truth Social, tidak ada hal lain yang terjadi. Sharif, yang merupakan Perdana Menteri Pakistan, dan pejabat resmi Iran masih belum sepenuhnya mencapai kesepakatan mengenai perjanjian kerangka kerja yang memperpanjang gencatan senjata di Swiss. Jadi, sampai saat ini belum ada yang secara resmi ditandatangani. Namun demikian, Trump menyatakan bahwa pembukaan selat hanya akan dilakukan setelah penandatanganan perjanjian pada hari Jumat, dan setelah itu akan diadakan negosiasi mengenai kesepakatan nuklir. Donald, Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyatakan bahwa perang dan aksi militer di semua lini, termasuk Lebanon, akan segera dan selamanya dihentikan. Iran juga telah menyetujui kerangka kerja yang memperpanjang gencatan senjata dalam batas-batas tertentu. Negosiasi mengenai kesepakatan akhir hanya akan dilakukan setelah pihak lain memenuhi kewajibannya sesuai dengan nota kesepahaman. Jadi, menurut orang Iran, Donald Trump mencabut blokade. Kami mulai mengirim kapal tanker minyak kami melihat bahwa ini berhasil,
Dan baru setelah itu kami akan memenuhi bagian kami dalam kesepakatan. Kesepakatan tersebut mengatur bahwa Amerika Serikat dan Iran akan melakukan negosiasi mengenai isu pengayaan uranium, telah sepakat pada kerangka kerja pengayaan uranium di Iran, dan juga mengenai pembuangan uranium yang diperkaya tinggi. Hari selama periode 60 hari. Amerika Serikat akan membahas pelonggaran sanksi dan pencairan aset Iran. Diharapkan bahwa pelonggaran sanksi akan dikaitkan dengan kepatuhan Teheran terhadap ketentuan perjanjian. Kesepakatan gencatan senjata juga mencakup konflik bersenjata antara pihak tersebut dan Hizbullah dalam negosiasi kesepakatan nuklir yang baru. Pada hari Minggu, Donald Trump kembali menyerang Netanyahu, menyatakan bahwa perjanjian seharusnya sudah ditandatangani dalam waktu 1 jam, dan Iran serta orang-orang Israel kembali menyerang Lebanon. Dan Trump di sini mulai lagi mengkritik, sementara kesepakatan kerangka kerja belum sepenuhnya tercapai. Dan dalam situasi ini, semua pihak mencoba unjuk kekuatan, karena negosiasi mengenai kesepakatan nuklir sedang berlangsung. Israel, Donald, dan Iran diduga melakukan persiapan operasional untuk serangan, sementara kesepakatan kerangka kerja belum sepenuhnya tercapai, dan perpanjangan kerangka kerja serta mediasi oleh pihak Pakistan terus dilakukan. Mereka berusaha mencegah serangan Iran terhadap Israel yang kemungkinan besar akan memicu respons nuklir dari Israel dan bisa benar-benar menggagalkan kesepakatan tersebut. Namun, para pejabat Teheran akhirnya berhasil mengendalikan situasi tersebut. Dan pada akhirnya, Donald di media sosial Truth Social menulis, "Kesepakatan dengan Iran telah selesai. Selamat untuk semua. Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan bebas bea untuk semua. Selesai. Selamat untuk semua." Akhirnya, mereka sepakat pada perjanjian kerangka kerja yang memperpanjang gencatan senjata selama beberapa hari, di mana Donald Trump terlibat dalam isu nuklir. Beberapa menit sebelumnya, Sharif mempublikasikan pesan yang menyatakan bahwa kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran telah tercapai. Kutipan, kedua belah pihak menyatakan bahwa gencatan senjata akhirnya disepakati di semua front, termasuk di Lebanon. Dan Sharif menyatakan bahwa kesepakatan sekarang telah tercapai, meskipun secara resmi belum ditandatangani. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi, menyatakan bahwa teks nota kesepahaman memang telah disepakati secara final. Menurutnya, setelah eskalasi konflik di Lebanon pada hari Minggu, beberapa perubahan telah dilakukan sesuai permintaan Teheran untuk dimasukkan ke dalam teks nota kesepahaman. Donald Trump menyatakan untuk memasukkan ke dalam teks nota kesepahaman Kazem Garibabadi. Ia juga menyatakan bahwa ancaman dari Angkatan Bersenjata Iran, kutipannya, telah mendorong kemajuan dalam negosiasi dan membantu menyelesaikan pekerjaan atas teks tersebut. Semua Angkatan Bersenjata Iran, kutipannya, telah mendorong kemajuan dalam negosiasi dan membantu penyelesaian. Akhirnya disepakati sebuah perjanjian kerangka kerja yang memperpanjang gencatan senjata dalam kerangka yang telah ditetapkan. Ia juga menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata siap memberikan respons tegas. Kutipannya, itu adalah miliknya, nuklir. Donald menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata siap memberikan respon tegas. Kutipannya itu adalah miliknya. Kazem Garibabadi menyatakan bahwa negosiasi mengenai teks berlangsung hingga sekitar pukul 17.00 waktu timur Amerika Serikat maksudnya. Lalu 15 menit setelah itu, Sharif mengumumkan tercapainya kesepakatan, dan Perdana Menteri akhirnya. Sharif menyatakan bahwa kesepakatan juga dicapai dengan para mediator lainnya. Perdana Menteri Pakistan Sharif menyatakan bahwa Pakistan dan mediator lainnya akan mengatur gencatan senjata minggu ini yang akan diikuti oleh negosiasi teknis. Dalam kerangka inilah semuanya akan dilakukan. Технические переговоры. Donald Trump juga akan bertemu dengan para pemimpin negara-negara Teluk Persia di KTT G7 dan menyatakan bahwa di sana juga akan ada pembicaraan tertentu mengenai hal ini. Mereka memberi waktu 60 hari untuk mencapai kesepakatan teknis. Mereka juga akhirnya sepakat tentang bagaimana mengurangi kandungan uranium dalam campuran kerangka serta memperpanjang gencatan senjata yang menjadi bagian dari program nuklir. Ini adalah tugas yang tidak mudah, mengingat betapa sulitnya mencapai kesepakatan untuk perjanjian yang jauh lebih sederhana, yaitu nota kesepahaman. Jadi sekali lagi, memorandum saat ini, kesepakatan saat ini hanyalah sebuah kesepakatan kerangka kerja. Ini hanya untuk menghentikan perang dan membuka Selat Hormuz. Donald Obeck. Trump menyatakan bahwa Iran, karena kesepakatan kerangka kerja akhir yang telah dimulai, memperpanjang perang. Masalah-masalah itu masih belum terselesaikan, dan masalah-masalah itu akan diselesaikan dalam negosiasi 60 hari berikutnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak ada yang tahu. Setelah negosiasi selesai dan misalnya tercapai kesepakatan, masalah-masalah itu akan diselesaikan dalam negosiasi 60 hari berikutnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak ada yang tahu. Setelah 60 hari berakhir dan misalnya kesepakatan tidak tercapai, apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak ada jawaban. Donald Trump sudah menanggapi pernyataan seperti itu dari Trump. Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Bukan hanya pada pernyataan seperti itu dari Trump, dan pada hari Minggu harga minyak turun lebih dari 4%, mencapai level terendah dalam lebih dari 3 bulan. Artinya, hampir selama seluruh masa perang. Nah, Iran juga pada saat rekaman ini akhirnya sepakat bahwa harga minyak acuan dunia, Brent, turun ke angka $84 dan akan diadakan negosiasi mengenai kesepakatan nuklir. Pada saat episode ini tayang di YouTube, harganya sudah akan berubah. Donald Trump menyatakan, dan di akhir saya akan menambahkan satu poin yang sangat penting yang perlu disebutkan di sini, karena jelas bahwa tujuan Iran dengan Israel dan Amerika Serikat benar-benar sudah berbeda. Dan sayangnya, banyak penonton saluran YouTube saya, orang-orang Israel, tidak mau percaya pada kesepakatan yang memperpanjang gencatan senjata. Fakta bahwa konflik antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu tidak hanya semakin memanas, tetapi juga sudah memasuki fase terbuka. Dan hari ini, sebelum Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah tercapai, dia menyatakan bahwa serangan Israel ke Beirut itu berlebihan, seharusnya tidak perlu dilakukan. Dia juga mengatakan bahwa Israel diduga menyerang Lebanon hanya 1 jam sebelum penandatanganan kesepakatan. Iran juga dalam kerangka perjanjian yang memperpanjang gencatan senjata, di mana diadakan negosiasi mengenai kesepakatan nuklir. Sebelum penandatanganan kesepakatan, perlu saya catat, kesepakatan itu sendiri belum ditandatangani. Donald Trump menyatakan bahwa dia terkejut ketika para penasihatnya menelepon untuk memberitahunya tentang serangan Israel ke Beirut, dan dia sangat marah kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Lalu, Iran dalam kerangka Donald Trump. Ini sangat mengerikan. Saya benar-benar tidak bisa mempercayainya. 1 jam sebelum kami seharusnya menandatangani perjanjian. Selanjutnya, Trump mengakui bahwa benar Hizbullah yang pertama menyerang Israel, tetapi dia menekankan bahwa serangan itu tidak menyebabkan kerusakan apapun dan tidak ada yang tewas. Jadi, untuk apa harus membalas? Ya, memang bom Hizbullah jatuh di kepala kalian, tapi kalau tidak ada yang tewas, tidak perlu membalas. Dan saya tidak melebih-lebihkan. Selanjutnya ada satu kutipan lagi dari Trump. Untuk Bibi harus melakukan serangan sialan itu, saya sangat marah. Saya sudah memberitahunya hal itu. Dia sama sekali tidak punya akal sehat. Saya sudah memberitahunya hal itu. Maksud saya, seperti yang Anda pahami, Trump sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di Israel, atau bahwa ada serangan di Israel. Yang terpenting baginya adalah membuat kesepakatannya sendiri, yang sejauh ini tampaknya akan sangat merugikan, omong-omong, termasuk untuk Amerika Serikat. Tapi Trump meyakinkan bahwa tidak, orang Israel hanya tidak mengerti, karena bagi mereka kesepakatan ini akan benar-benar fenomenal. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa.